Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas perintah-perintah dasar yang minggu lalu sudah Bapak beri materinya. Hari ini akan Bapak coba bahas satu persatu perintahnya, bagaimana menggunakan perintahnya, kemudian apa fungsinya. Oke. Yang pertama, sebelum kita menjalankan perintah-perintah di Linux, kita harus sudah masuk ke dalam terminal. Terminal itu tempat kita mengetikkan perintah-perintah sistem operasi Linux. Kalau pada tampilan ini ditandai dengan layar kedap-kedip. Kedap-kedip. Oke, kedap-kedip itu namanya terminal. Kita ulang dari awal. Oke. Nah, ini terminal. Sebelum masuk ke dalam terminal kita harus login dulu. Nah, oke, di dalam Linux itu ada dua tingkatan user. Yang pertama user biasa atau user standar. Yang kedua super user atau user yang paling tinggi tingkatannya. Biasanya disebutnya root. Nama usernya nih root. Kalau user biasa itu macam-macam, bisa user 1, bisa nama kalian, macam-macam. Tergantung kalian membuat user biasanya dengan nama apa. Ibaratnya kalau di Windows itu, nah ini usernya. Usernya kan user HP. User itu coba kita lihat. Kita lihat user kalau di Windows itu usernya user. Nah, ini kan usernya namanya user HP. Ini user biasa yang ada di dalam Windows. Kalau di Linux tadi kan user biasa. Kalau di Windows super usernya atau user yang paling tingginya namanya administrator. Administrator namanya. Kalau ini nama usernya kan user HP, berarti user biasa. Kalau di Linux itu ada user biasa, tadi tingkatannya ada user root yang paling tinggi. Bedanya apa? Kalau user biasa, misalkan kemarin Bapak bikin user 1, Bapak masukkan. User biasa biasanya dikenalinya dengan simbol dolar. Dolar sebelum kursor yang kedap-kedip ini. Ini menandakan kita sedang aktif sebagai user biasa. User biasa ini adalah user yang dibatasi kekuasaannya sehingga dia nanti ada perintah-perintah yang tidak jalan atau error ketika kalian ketikkan, ketika kalian sedang login atau sedang aktif sebagai user biasa ini. Namun nanti ketika kalian sebagai user super user root, itu kalian bisa mengaktifkan seluruh perintah-perintah yang ada di Linux. Kalau masuk sebagai root, tinggal ketikkan root, masukkan passwordnya. Nah, nanti juga sama terminalnya ada kursor kedap-kedip. Cuman bedanya di sini ada simbol pagar sebelum kedap-kedip, artinya kalian sedang aktif sebagai user root atau super user. Sampai di sini apakah bisa dimengerti? Kemudian kita coba jalankan 3 perintah dasar pwd. Pwd command. Commandnya ini kada usah dihiraukan karena command ini maksudnya perintah. Yang perlu diperhatikan cuman pwd-nya saja. Menjalankannya seperti ini. pwd. Setiap ingin mengeksekusi setiap perintah diakhiri dengan menekan tombol enter. Nah, ini pwd-nya kita tekan, enter, muncullah hasil seperti ini. Garis miring root, artinya kita sedang berada di dalam directory atau folder root. Ibaratnya kalau di Windows itu di Windows Explorer-nya ketika kalian aktifkan misalkan di D, maka pwd-nya itu ada di dalam di dalam N. Atau Bapak masuk ke dalam folder area. Nah, maka pwd-nya sekarang di dalam N.2 garis miring kiri area, artinya Bapak sedang aktif di dalam directory atau folder drive N folder area.
Kalau di Linux sebutannya bukan folder tapi directory. Nah, ini di dalam directory garis miring root. Oke. Jadi hierarkinya itu seperti ini. Hierarki Linux. Hierarkinya lama sekali. Nah, ini. Nah, jadi di dalam Linux itu kita bahas di Windows dulu. Kalau di Windows itu kan ada My Computer. Di dalam komputer itu ada drive C, ada drive D, ada drive seterusnya, ada drive E seterusnya kan. Jadi partisinya terbagi-bagi. Kalau di dalam Linux itu susunan direktorinya, drive-nya seperti ini. Jadi yang paling tinggi itu nama direktorinya directory root. Itu simbolnya garis miring ke kanan. Ini root, namanya directory root. Di dalam directory root itu ada banyak, ada directory bin, boot, dep, etc, bla 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 sampai srp, berbeda-beda. Nah, seperti ini. Jadi directory ini menyimpan file-file konfigurasi yang ada di Linux. Nah, si terminal kita ini tadi, nah yang kedip-kedip ini tadi bisa berpindah-pindah ke dalam directory ini. Tergantung dia mau mengkonfigurasi bagian mana dari sistem operasi Linux-nya. Oke, kalau tadi kita pwd muncul hasil garis miring root, berarti kita ini ibaratnya sedang masuk di dalam Linux, berada di dalam ruangan sini. Garis miring, simbol root, tapi di dalam directory root ini. Nah, kita sedang berada di dalam ruangan sini. Kita masuknya. Oke, bisa dipahami? Oke. Jadi itu cara kita memahami struktur directory root. pwd ini untuk menampilkan kita ini posisinya sedang masuk di dalam tubuh Linux itu di dalam ruangan mana, ibaratnya di tangan Linux kah, di kakinya kah, di kepala Linux kah, atau di mananya ibaratnya. Nah, cara mengetahui posisi kita dengan pwd. Pwd ini singkatan daripada print working directory, itu pwd. Oke. Nah, selanjutnya perintah kedua cd. cd ini komennya diabaikan lah. cd ini untuk menjelajahi file directory Linux atau berpindah-pindah dari ruangan-ruangan ini. Misalkan kita tadi sedang masuk di ruangan root, hendak berpindah ke dalam ruangan boot, itu pakai perintah cd. cd ini singkatan daripada perintah change directory. Kalian bisa baca detailnya, namun prakteknya seperti ini. Misalkan pwd kita sedang berada di dalam root, kita mau masuk ke dalam directory home misalkan. Caranya cd itu perintahnya pisahkan dengan spasi, nama direktorinya tadi apa? Direktorinya home. Sebutkan induknya root home. Oke, root home. Nah, seperti ini. Spasi, akhiri dengan enter. Coba kita, maka di sini akan berubah sudah nih terminal infonya. Kalau yang sebelumnya cuma sampai garis miring, nah sekarang ada sebelum garis miring ada, sebelum pagar ada garis miring home. Atau kalau mau kita cek pwd lagi bagaimana hasilnya. pwd sudah berubah, sebelumnya garing root, sekarang jadi garing home. Oke. Kalau mau berpindah lagi ke root, maka kita pakai cd lagi, cd garing root, maka kita akan masuk ke dalam ruangan root. Kita pwd lagi, kita cek. Nah, ini kan sudah berubah. Jadi garing root. Oke. Perintah dasar yang ketiga itu namanya ls. Ini L ya, bukan I, ls. Ini perintah dasar yang digunakan untuk melihat konten atau isi dari sebuah directory. Kalau di Windows kita mau membuka directory,
Caranya kan diklik 2 kali. Nah, terbuka. Kemudian mau membuka foldernya atau directory. Ingat ya istilahnya tadi, kalau di Windows itu folder, kalau di Linux itu directory. Kalau mau masuk ke dalam directory server SMK misalkan, caranya masuknya kita klik 2 kali. Nah, maka muncullah isinya file ini. Begitu juga misalkan mau masuk ke My Document, klik 2 kali. Di dalam My Document misalkan ada directory bahan lomba, mau kita buka, berarti kan kita masuk ke dalam directory-nya. Klik 2 kali, maka akan terbuka di dalamnya ada folder-folder lagi. Begitu juga di Linux tadi. Di terminal Linux kita mau membuka misalkan isi di dalam root ini sebenarnya apa isinya. Ibaratnya kita klik 2 kali folder root itu, caranya pakai perintah ls spasi enter. Nah, tidak menghasilkan apa-apa, berarti direktorinya kosong. Sekarang kita coba masuk ke dalam, pindah dulu masuk ke dalam directory home lagi. Kita lihat apakah home-nya ada isinya. ls enter. Nah, di dalam home ternyata ada satu file atau directory lagi namanya user 1. Itu perintah, cara penggunaan perintah ls. Misalkan lagi kita mau naik ke sini nih, ke directory, ke ruangan yang paling tinggi di sini, directory garing root ini, ke drive yang paling tinggi di Linux. Caranya kita pindahnya cd spasi, nama ruangannya apa tadi? Nama ruangannya cuma simbol garing ke kanan, garis miring ke kanan, tidak ada apa-apa lagi. Dikosongi, langsung enter. Maka di sini akan berubah sudah. Nah, tinggal simbol garis miring kanan. Kita cek apakah sudah benar masuk ke dalam ruangan tertinggi di dalam Linux, pwd. Oke, nah ini sudah benar. Simbolnya pwd. Simbolnya garis miring kanan. Sekarang kita lihat di dalam directory yang ini nih, directory paling tinggi ini, root ini, apakah isinya juga banyak seperti ini, ada bin, boot, dev, etc, home dan segala macam. Kalau di contoh Google kan banyak directory bawahnya nih. Sekarang kita coba lihat di dalam server kita, di dalam rootnya memang isinya apa. Kita pakai perintah ls, lalu enter. Nah, di dalamnya ternyata ada bin, etc, lib, mnt, root, clinux, tmp, pmlinux, boot, home, bla 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 sampai par. Apakah bisa dipahami? Oke, itu caranya. Kalau mau melihat apa isi di dalam directory bin, caranya tadi kayak apa? Harus pindah dulu ke dalam. Dari sini hendak melihat isi bin, berarti harus masuk ke dalam bin dulu. Masuk ke dalam bin sini dulu baru dibuka. Perintah masuknya pakai perintah cd garis miring kanan bin spasi enter. Kita cek pwd nya sudah ada di dalam garing bin. Sekarang isinya apa? ls. Nah, ternyata isinya banyak sekali di dalam directory bin tadi. Ada file, ada Linux, ya ada file, ada directory. Itu cara penggunaan perintah-perintah dasar, baru 3 nih. Perintah yang pertama tadi perintahnya pwd, perintah kedua cd, perintah ketiga ls. Silahkan dipraktikkan, nanti ada pertanyaan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.